Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Apakah sobat salah satu penggemar Harry Potter? Serial film Harry Potter tentunya membius masyarakat dunia. Betapa tidak, karena film Harry Potter ini merupakan sebuah film fantasi karya salah satu penulis Inggris yang bernama J.K. Rowling. Dan film Harry Potter ini sukses besar. Kalau kita perhatikan, Harry Potter ini merupakan sebuah film yang bertemakan dunia-dunia fantasi, khususnya tentang dunia penyihir. Bahkan sampai saat ini ada salah satu universitas di Eropa yang mempelajari tentang film Harry Potter dan masuk pada kurikulum perkuliahannya. Nah, ternyata rahasia dari kesuksesan film Harry Potter ini tidak hanya didukung oleh budget yang sangat besar, tetapi ada beberapa faktor yang lain yang tentunya patut untuk kita tiru dan patut untuk kita aplikasikan dalam industri perfilman khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa sukses atau rahasia sukses dari film Harry Potter ini? Ayo kita coba bahas dan kita coba intrik rahasianya. Kita putar dulu intronya. Ya, film Harry Potter merupakan sebuah film yang bertemakan tentang fantasi khusus untuk dunia penyihir. Menceritakan bahwa di film Harry Potter itu ada seorang anak kecil, di mana anak kecil tersebut laki-laki dan statusnya yatim piatu. Kemudian suatu saat dia menemukan bahwa dia adalah seorang penyihir. Betapa terkejutnya dia. Tapi karena dia berhubungan dengan dunia penyihir, maka dunia yang ada di sekitar Harry Potter itu dipenuhi dengan dunia-dunia fantasi, dunia-dunia gaib, dan dunia-dunia yang berhubungan dengan nenek-nenek sihir. Dan kemudian ada beberapa sihir-sihir yang memang sangat menakjubkan jika Anda lihat di salah satu filmnya. Film Harry Potter ini ada 7 seri, kemudian 7 seri itu laku dan sukses besar di pasaran. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Hingga ada sebutan para fans Harry Potter ini bernama Potterhoods. Ya, film Harry Potter ini tentunya adalah sebuah film genrenya genre fantasi tapi sukses besar. Ya, jarang sih ada film yang bergenre fantasi seperti itu tetapi sukses besar. Ternyata di balik kesuksesan film Harry Potter ini ada beberapa rahasia sukses di balik kemegahan sekaligus suksesnya film Harry Potter ini. Selaku film yang dirilis di Eropa, khususnya di Britania Raya, khususnya di Inggris, film Harry Potter ini ditulis oleh salah satu penulis tersukses sepanjang sejarah abad modern, yaitu J.K. Rowling, asal Inggris. Nah, J.K. Rowling ini tentunya ketika beliau menulis sudah nggak diragukan lagi kredibilitasnya seperti apa, kemudian bagaimana karya-karyanya bisa digemari oleh masyarakat dunia. Nah, setidaknya ada 5 sukses besar atau 5 rahasia kesuksesan dari film Harry Potter ini sejak dia diluncurkan di sebelum film. Jadi ceritanya film serial Harry Potter ini kan ada 7. Jadi 7 itu adalah film yang diambil dari buku cerita Harry Potter, yang mana bukunya juga sukses di pasaran dan bukunya itu juga berjumlah 7 sama dengan filmnya. Ada 5. Pertama tentunya dari segi penulisnya. Jadi J.K. Rowling itu awalnya beliau tidak serta-merta menjadi sukses atau menjadi seorang kaya raya, bahkan seorang miliarder dari kesuksesan film Harry Potter ini. Tahukah Anda bahwa J.K. Rowling itu ternyata pernah ditolak 12 kali oleh beberapa penerbit di Inggris pada waktu itu. Sehingga setelah mengalami beberapa cobaan dan mengalami beberapa kegagalan, akhirnya Harry Potter dan J.K. Rowling ini ada salah satu produser yang bersedia untuk menerbitkan bukunya. Sehingga bukunya pada waktu itu laris dan akhirnya tertarik dan dilirik oleh salah satu produser. Akhirnya film Harry Potter ini diangkat ke sebuah film dan akhirnya mendulang sukses yang sangat besar. Hingga J.K. Rowling konon bisa meraup keuntungan lebih dari 1 triliun dari sebuah penjualan buku yang berjudul Harry Potter itu. Kemudian kenapa waktu itu tidak ada penerbit yang mau menerbitkan buku Harry Potter? Karena pada waktu itu para penerbit berpikir buku-buku fantasi kalau difilmkan, apalagi kalau dibukukan, itu nggak akan laku. Karena
jauh sekali dengan konsep perfilman di Eropa, apalagi di Inggris pada waktu itu, yang banyak bertemakan genre fiction, science fiction, action, horror dan semacamnya. Apalagi film Harry Potter ini mengangkat tema-tema yang di luar nalar atau out of the box, di mana bertemakan tentang fantasi dunia kepenyihiran. Begitu. Yang pertama adalah dari segi penulisnya. Kemudian yang kedua adalah film Harry Potter ini ternyata lebih dikenal atau lebih dulu terkenal di karya tulisnya atau di bukunya. Sehingga ini menandakan bahwa masyarakat Inggris pada waktu itu sudah cinta terhadap literasi, khususnya literasi kepada buku-buku yang bertemakan tentang Harry Potter ini. Entah kenapa ada semacam unsur-unsur magis. Kenapa film Harry Potter ini menjadi sangat laku? Karena kan orang-orang Inggris pada waktu itu kan dikenal orang-orang yang suka belajar buku-buku ilmu pengetahuan. Tetapi kalau di film Harry Potter ini mereka justru lebih suka kepada film-film yang bertemakan tentang dunia fantasi, khususnya di film Harry Potter yang bertemakan tentang dunia sihir menyihir. Itu yang kedua. Jadi lebih terkenal bukunya daripada filmnya. Apalagi filmnya sampai dirilis. Tentunya sangat banyak sekali orang-orang yang menunggu bahwa film Harry Potter ini ternyata dirilis di versi filmnya. Kemudian yang kedua adalah cerita di film Harry Potter ini tidak begitu mengada-ngada. Artinya bisa lebih dicerna oleh akal pikiran manusia, bisa lebih melirik kepada semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, semuanya demam film Harry Potter. Bahkan film Harry Potter ini berdampak dan bisa mempengaruhi dunia game, dunia fashion, bahkan dunia perfilman pada waktu itu. Anda pasti pernah melihat salah satu film Harry Potter. Kalau saya sih lebih tertarik kepada yang terakhir itu ya, yang The Deathly Hallows atau yang Azkaban. Itu sangat ceritanya walaupun mengada-ngada, seolah-olah diterima gitu. Jadi walaupun dia sudah memang rekayasa, tapi rekayasanya itu nggak begitu alay begitu, sehingga masyarakat dunia menerima tentang cerita atau alur cerita yang ada dalam film horror atau film yang bertemakan tentang dunia kepenyihiran seperti film Harry Potter itu. Ya, Anda silahkan nilai sendiri dan lihat sendirilah. Kemudian yang keempat adalah kostum. Kostum yang digunakan dalam film Harry Potter itu sangat all out dan sangat out of the box. Baik dari pernak-perniknya, baik dari equipmentnya, baik dari tongkat sihirnya, dan segala jenis-jenis yang berhubungan dengan dunia kepenyihiran, sampai alat-alat sihirnya itu sangat-sangat diperhatikan secara detail. Jadi kostum-kostum yang ada di film Harry Potter itu sampai sekarang masih menawan. Dan kalau Anda lihat di salah satu filmnya, adegannya sangat oke sekali. Jadi ya kita tahu sendirilah kualitas film Harry Potter itu seperti apa. Kemudian yang kelima, aktor dari film Harry Potter itu adalah aktor yang bukan kaleng-kaleng ya. Daniel Radcliffe itu kan salah satu aktor yang sangat populer pada waktu itu. Sampai sekarang pun Daniel itu kan memerankan beberapa film yang sangat laris ya, seperti Jungle, film petualangan, dan film-film yang lain. Dan banyak sekali aktor-aktor yang membintangi film Harry Potter yang tentunya aktingnya sangat bagus sekali. Nah, mari kita bandingkan dengan kondisi perfilman yang ada di Indonesia, di mana saat ini perfilman yang ada di Indonesia itu lebih cenderung ke film-film yang berbau horor, walaupun action ya sedikit. Tetapi anehnya, mohon maaf, di Indonesia, entah kenapa kalau film di Indonesia itu selalu identik dengan, kalau film horor identik dengan adegan-adegan yang adegan dewasa, kemudian adegan-adegan yang menampilkan adegan-adegan 17 tahun ke atas. Ini kan sangat disayangkan, mengingat kondisi sosial masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang digolongkan masyarakat yang religius dan masyarakat yang tentunya sangat mengenal agama. Ini berbeda dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat Eropa, terutama di Inggris pada waktu itu, yang tentunya film Harry Potter itu sangat laris di pasaran. Ya, kalau kita lihat ada 7 film serial Harry Potter yang tentunya dari seri ke-1, dari seri pertama hingga seri yang terakhir, tentunya sangat menarik untuk dinanti. Bahkan masyarakat dunia saat ini saking antusiasnya, saking ada fans fanatiknya, itu menunggu kelanjutan film Harry Potter dan menunggu J.K. Rowling untuk merilis
film terbarunya yang bertemakan tentang Harry Potter, ataupun ada sequel dan kelanjutan dari film Harry Potter ini. Jadi kalau kita analisis dari segi intrinsik dan ekstrinsik, tentunya lebih banyak faktor ekstrinsiknya, atau lebih banyak faktor ekstrinsiknya di dalam film Harry Potter itu. Tetapi yang terpenting adalah peran J.K. Rowling ini yang tidak mau menyerah, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu untuk memasarkan dan menulis film-film atau buku-buku yang berjudul Harry Potter. Mungkin pada waktu itu jika J.K. Rowling menyerah untuk menerbitkan, karena waktu itu nggak ada penerbit yang mau menerbitkan buku bertemakan fantasi seperti penyihir, mungkin kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menyaksikan betapa bagusnya film Harry Potter, betapa bagusnya karya dari J.K. Rowling yang bernama Harry Potter itu. Dan sampai saat ini pun Harry Potter menjadi franchise, salah satu franchise yang pernah ada, yang terbesar sepanjang abad modern, selain film-film yang lain, franchise-franchise yang lain. Jadi mudah-mudahan perfilman di Indonesia bisa mencontoh dari film-film kesuksesan, bahwa film-film yang ternyata bukan hanya film-film yang diambil dari kisah percintaan saja yang bisa sukses, bukan film-film yang diambil dari kisah nyata saja yang sukses, tetapi film bertemakan fantasi, bahkan film yang bertemakan dunia sihir pun bisa sukses kalau diniatkan secara baik-baik, diniatkan secara serius, dan digarap secara profesional dan dengan setting yang sangat matang, sehingga ceritanya bisa betul-betul dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat bisa menerima perfilman walaupun film itu bertemakan tentang dunia kepenyihiran. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, untuk memajukan industri perfilman yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada komentar silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.